Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita kedatangan tamu dan sekaligus sebenarnya kita yang datang. Kita datang tuh ke SMK Negeri 3 Bandung. Kebetulan di sini kita ditemani oleh Pak Agung Indaryanto dan Bu Eis Purnama, Dr. Eis Purnama. Assalamualaikum. Nah, ya. Beliau ini adalah tokoh vokasi dan sekarang mengembangkan banyak hal di luar SMK. Nanti kita akan berbincang banyak bagaimana pandangan-pandangan Bu Eis tentang perkembangan SMK khususnya di bidang Bismen ya Bu ya, Bismen, dan khusus untuk Pak Agung nanti juga akan kita banyak menggali informasi tentang bagaimana strategi-strategi dalam mengembangkan SMK Negeri 3 Kota Bandung ini. Oke, sahabat di seluruh Indonesia, kita masuk di sesi yang menarik ini. Selamat sore Bu Eis. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, ini kan satu kesempatan yang luar biasa yang jarang kita bertemu seperti ini ya. Jadi ya hitung-hitung kita reuni gitu Bu. Ya. Ini sudah lama kebetulan nggak ketemu dengan Bu Eis juga. Nah, kita ketemu di waktu yang luar biasa ini di kota yang sejuk ya, di Bandung ya, meskipun sekarang sedikit agak panas ya. Ya. Oke, Bu Eis, kita mungkin dari Bu Eis dulu. Bu Eis, bagaimana Ibu melihat perkembangan SMK di Jawa Barat? Ya, terima kasih Pak Aris. Kalau saya itu memang sangat semangat kalau bicara tentang SMK ya, karena memang dari awal lahir ditempatkan menjadi pendidik adalah di SMK. Nah, kelihatannya luar biasa sekarang dengan banyaknya. Pertama awalnya kita berbicara dari Inpres ya, Inpres nomor 9 ya tahun 2016 yang dicanangkan itu luar biasa untuk revitalisasi SMK. Nah, sehingga dari situlah kita bisa melihat perkembangan SMK. Saya tidak akan berbicara khusus Bismen, tapi semua bidang keahlian yang ada di SMK. Ya. Nah, ternyata dengan adanya revitalisasi ini menumbuhkan semangat bagi sekolah-sekolah kejuruan untuk mengembangkan inovasi dan juga kreativitasnya. Bahkan yang sekarang sedang gencar, mungkin nanti Pak Agung nih kebetulan selaku ketua MKKS di Kota Bandung dan juga sekretaris MKKS Jabar bisa juga menguatkan bahwa program-program yang digulirkan untuk kegiatan anak-anak SMK itu makin kuat ya. Saya menilai bahwa anak-anak SMK itu akan lebih siap pada saat mereka hidup di masyarakat ya. Karena apa? Pembekalan ilmunya itu luar biasa. Ya, karena kalau kita lihat dari kurikulum itu 70% itu sudah berbicara tentang praktek, 30% teori, sehingga itulah yang bisa menguatkan bahwa anak-anak SMK itu bisa mandiri dan bisa luar biasa ya. Bahkan sekarang saya lihat itu anak-anak yang sukses itu ternyata mereka itu lulusan SMK. Betul. Ya, lulusan SMK yang pada sukses-sukses itu. Ya, ini kan menarik Bu Eis. Ketika kita bicara tentang mulai dari revitalisasi, ya mulai dari Impres nomor 9 tahun 2016 yang sekarang belum kita tahu kabarnya bagaimana gitu kan. Nah, terkait dengan ini sepanjang proses pembangunan SMK ya sejak dikeluarkannya 2016 Impres nomor 9 itu, Ibu melihatnya seperti apa? Nah, kan pada waktu pertama itu kita sebelum ada Inpres ya, khusus misalnya kaitan dengan mitra industri. Ya. Nah, kerjasama industri itu kalau sekolah tidak berjuang maksimal, itu tidak mungkin lah. Tapi begitu ada Inpres kan ada beberapa kementerian yang suka tidak suka sampai kepada kepala ya, itu harus mendorong sekolah kejuruan itu maju ya.
Nah, dari situlah sehingga sebenarnya bagaimana kita sebagai leader di sekolah bisa mendorong baik itu manajemen sekolahnya, SDM ya terhadap siswanya itu juga supaya mereka itu bisa berinovasi. Nah, jadi dengan mudah-mudahan ke depan revitalisasi itu menjadi hal yang benar-benar terwujud. Karena kan karena dulu awal revitalisasi saya ikut ada 10 langkah menjadi sekolah revit. Iya. Nah, yang 10 langkah ini dari mulai kurikulumnya kan, terus dari mulai SDM-nya, dari mulai industrinya ya. Terus juga kepada masalah sertifikasi ya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, hanya inginnya gitu. Itu utuh lah. Ya, programnya itu utuh, revitalisasi itu terus berkesinambungan ya. Hanya mungkin saya kan bukan orang yang ada di dalam ring kebijakan ya. Nah, jadi berharap karena kalau sekarang alhamdulillah lah memang bantuan dirasakan, tapi belum semua karena kan ada berapa kurang lebih 14.000 ya SMK se-Indonesia itu punya harapan menjadi sekolah SMK-nya itu SMK Revit. Revit, betul ya. Ini kan tapi kan sekarang ada program-program yang launching oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Pendidikan seperti ada sebelumnya ada COE, lalu ada PK gitu. Nah, menurut Ibu ini, pandangan Ibu itu sebenarnya apakah Revit lebih dahulu atau kita langsung ke PK atau sekolah keunggulan itu? Nah, kalau saya katakan gini Pak, awal berbicara kita bicara dengan masalah bisnis plan sekolah ya. Nah, berarti kalau bicara tentang Revit itu harus direvit dulu Pak semua. Baik itu fasilitas kan kalau sudah bicara apa sih kelemahan ataupun hambatan di SMK pasti ke Sarpras. Iya. Contoh bicara kan kalau SMK itu harus mengikuti perkembangan pasar, mengikuti perkembangan teknologi. Contoh yang misalnya kita lihat di Bismen aja ya. Kalau bicara bisnis daring pemasaran, dulu hanya bicara retail ya, marketing. Nah sekarang kan sudah bicaranya dengan online ya, bisnis daring. Nah seperti itu kan harus tersedia fasilitasnya. Apalagi yang teknik. Saya pernah mengalami jadi kepala sekolah di otomotif. Ya. Nah dari mulai yang konvensional, sekarang kan sudah VVTi. Nah di sekolah dukungan BOS. Tidak ada untuk membeli di situ misalnya BOS untuk pembelanjaan alat praktek yang gede ya. Kan hanya hand tool saja yang boleh. Jadi kan hanya beli alat atau sarana praktek yang ringan ya. Tapi tidak bisa butuh mobil nih ya untuk anak praktek dan mobilnya itu dengan teknologi terbaru. Susah. Ya. Nah, itulah yang tapi kalau misalnya ini direvit dulu berarti semuanya didukung nih. Akhirnya menjadi sekolah itu menjadi sekolah model. Menjadi sekolah pusat keunggulan atau istilahnya center of excellence. Nah, itu bisa terwujud. Artinya gitu. ini kan artinya semua harus disiapkan fasilitasnya dulu ya. SDM-nya, peralatannya, Sarprasnya. Nah, baru bisa kita mengatakan bahwa kita sudah siap gitu ya. Nah, kalau dalam konteks pengembangan SMK yang sekarang ini ada PK, ada apa? Gimana Ibu melihat pengembangan kurikulumnya? Nah, sekarang itu kan PK itu punya kurikulum operasional sekolah. Jadi khusus sekolah-sekolah PK menggunakan kurikulum baru. Ya. Jadi sebenarnya bukan kurikulum baru ya, penyempurnaan kurikulum itu penyempurnaan. Ya. Ada bagusnya. Jadi di dalam struktur kurikulum itu sekarang lebih lebih banyak jamnya itu anak-anak untuk di industri. Ya, jadi kalau dulu ada lahir teaching factory ya, berbicara real, pembelajaran real seperti di industri. Nah, sekarang sudah ada bahkan di struktur kurikulum itu PKL di blok. Ya, di semester 6. Hanya kalau di lapangan akan bermasalah.
dengan di blok seperti itu. Di kota Bandung banyak industri, tapi kalau yang di daerah, nah kan kalau blok semuanya bareng, misalnya di kota Bandung ada 120 ya, 118 SMK negeri swasta. Nah, kalau di blok di semester 6 semuanya, kebayang misalnya ada berapa industri gitu ada berapa ribu siswa, terus industri yang mau menerimanya. Tapi kalau di kota Bandung banyak lah ya. Tapi kalau yang di model di daerah mungkin akan kesulitan. Apalagi luar Jawa ya Bu ya. Tapi ya saya sangat support dengan adanya program pusat keunggulan. Ya mudah-mudahan betul-betul lah hanya dari sekolah itu school development plan-nya itu ya SDP-nya itu harus betul-betul. Tapi mungkin perlu juga meskipun ini sekarang sudah berjalan ya PK gitu Pak ya. Ada PK yang sekarang mungkin sudah berjalan bukan di launching lagi ya. Perlu SMK itu membangun satu roadmap pengembangannya ke depan seperti apa gitu. Paling tidak 5 tahun ke depan. Nah, seperti ini ada pandangan Ibu seperti apa? Ada roadmap, ada peta jalan ya. Semacam memang kita juga menyusun peta jalan untuk Transtra ya setelah peta jalan untuk 5 tahun ke depan bagaimana. Bahkan Jawa Barat sudah ya. Pak Agung juga itu terlibat dalam penyusunan peta jalan ya. Nanti mungkin Pak Agung akan lebih menguatkan ya. Jadi bagus itu memang harus ada itu. Kalau tidak ada roadmap-nya itu akan kemana ya, tidak akan semua juga bicara ada target dulu kan. Saya ingin jadi apa itu kan. Targetnya sekian tahun ini harus sukses seperti itu gitu. Katanya SMK makanya sekolah mengurangi kemiskinan gitu. Dan saya kira itu memang betul slogan ini luar biasa. Jadi SMK ini memang diminta kawan-kawan untuk berperan aktif untuk mengembangkan SDM ini. Samping untuk menekan angka pengangguran juga bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting kita lakukan ke depan. Oke, mungkin Pak Agung sendiri sebagai Sekretaris MKKS Jawa Barat dan Ketua MKKS Bandung, Kota Bandung ya, melihat perkembangan di Kota Bandung seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, jadi terkait dengan SMK khususnya di Kota Bandung, ini saya berangkat dari kebijakan makro ya. Gitu. Jadi sebenarnya kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah pusat itu sangat disambut baik oleh teman-teman di SMK. Gitu. Bahkan satuan pendidikan yang lainnya SMA, SD, SMP merasa iri. Jadi seolah-olah sekarang SMK itu seperti dianakmaskan. Ya kan memang menjadi prioritas nasional kan itu ya. Itu. Dan inilah peluang yang harus ditangkap oleh teman-teman di SMK. Itu oleh karena itu kebijakan mikro di sekolah ya atau kebijakan makro yang ada di dinas pendidikan daerah ya provinsi itu harus sinkron gitu. Jadi kebijakan yang ada di pusat ini ditangkap oleh kebijakan yang ada dinas pendidikan provinsi ya dengan kearifan lokalnya. Nah, ini nanti yang akan diturunkan menjadi kebijakan mikro di sekolah ya. Oleh karena itu ini harus nyambung gitu, harus nyambung. Dan saya kira di Kota Bandung ya teman-teman semuanya di SMK Kota Bandung ini sangat menyambut baik dan tidak ada kebijakan satupun dari pusat atau misalnya dari provinsi yang mereka itu istilahnya menolak gitu. Oke, ini tapi ini kalau kita bicara dalam konteks Jawa Barat, Pak Agung, kan SMK negeri itu lebih sedikit daripada SMK swasta. Pasti ini akan menimbulkan banyak pertanyaan ketika kita memberikan atau pemerintah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah negeri. Kok swastanya sedikit yang dapat, ada apa gitu. Misalnya kayak gitu, sebagai sekretaris MKKS di Kota Bandung, apa yang Pak Agung dan kawan-kawan lakukan supaya
meredam Ya, hal-hal seperti ini. betul. SMK negeri itu sebanyak 288 dari hampir 3.000 sekolah, Pak ya. Gitu. Jadi saya sering mengikuti ya pertemuan antara Pak Kadis kemudian dengan teman-teman di SMK, mengikuti safari beliau juga di daerah-daerah gitu. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu teman-teman tidak bermasalah, Pak. Gitu. Bahkan kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, Pak, seperti itu, ini justru disambut baik ya oleh teman-teman yang ada di daerah ya. Jadi seperti misalnya rancangan provinsi ya untuk mengembangkan kawasan di segitiga rebana ya, itu dengan membuka program kalian baru yang nanti akan sinkron ya, mendukung dengan segitiga rebana itu ya. Segitiga rebana itu apa? Segitiga rebana itu ini Pak, jadi wilayah Patimban kemudian Kertajati dengan Cirebon itu kan, itu kan nanti di situ akan dibentuk kota metropolitan. Nah, di Jawa Barat ya, untuk Jawa Barat ya. Artinya untuk sekian tahun ke depan itu kan memerlukan sumber daya yang harus sinkron dengan perkembangan di daerah tersebut, sehingga harus ada kompetensi atau program kalian baru yang memang menunjang di arah situ. Jadi kemarin sudah di launching gitu untuk pembukaan 18 program kalian baru yang menunjang di segitiga rebana tersebut, Pak. Itu salah satunya. Kemudian juga dengan sekolah pencetak wirausaha gitu. Ini juga disambut baik oleh semua teman-teman di Jawa Barat gitu, sehingga sampai dengan saat ini, Pak, ini yang sangat luar biasa. Ini hampir untuk saat ini itu ada di angka 25.000 ya se-Jawa Barat ini yang anak-anak tersebut itu masuk ya dan mempunyai bidang usaha ya, itu melalui sekolah pencetak wirausaha gitu. Dan itu semuanya, Pak, kalau dikaitkan dengan program yang ada di pemerintah pusat dengan baik Revit kemudian ada SMKPK, itu tujuannya kan untuk mengurangi pengangguran, Pak ya, gitu kan, mengurangi pengangguran. Dan kalau untuk wirausaha ini tidak ada batasannya, Pak, gitu. Kalau misalnya anak-anak diarahkan untuk bekerja, yang namanya bekerja lowongan di perusahaan pasti ada batasannya, lowongan di kantor pasti ada batasannya, membutuhkan sekian orang. Kalau namanya wirausaha tidak terbatas, Pak. Di situ tidak ada misalnya wirausaha ini hanya tertutup untuk 5.000 orang, enggak. Itu sehingga kita mentargetkan untuk tahun ini Jawa Barat itu sebanyak 50.000 calon pengusaha muda yang dari SMK seperti itu. Ya, oke. Saya kira ini sangat menarik bagaimana program Jawa Barat dengan Jabar Juara ya. Jabar Juaranya itu luar biasa, tapi juga lebih menarik lagi nih, ada program segitiga rebana ini, segitiga rebana. Nah, Bu Elis ini kan berdasarkan pengalaman yang sudah luar biasa di lapangan gitu, Bu Elis ini, bagaimana Ibu melihat perkembangan yang sangat drastis ini di Jawa Barat, terutama dengan perkembangan Kertajati, Cirebon, Bandung dan sebagainya, ini kan luar biasa ini. Seperti apa Ibu melihatnya? Nah, pada saat kita di dalam peta jalan SMK itu kita sudah bisa memprediksi dari wilayah-wilayah. Karena kita tahu misalnya wilayah dibagi 6 wilayah. Satu wilayah itu industrinya tentang khusus industri industri tekstil, terus di sini perniagaan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung ke arah segitiga rebana itu, karena memang ini program nasional ya. Kalau bicara Patimban itu adalah nasional, bahkan mungkin menjadi kawasan ASEAN ya, ASEAN itu se-ASEAN tentang Patimban. Terus makanya Pak Emil selaku Gubernur Jawa Barat itu membuat program segitiga rebana itu supaya bisa lebih cepat
perkembangannya dan SMK mempersiapkan. Jadi untuk misalnya tenaga kerja yang untuk kaitannya, kalau Pak Timan itu berbicara tentang masalah apa itu tuh anak-anak tadi teknologi logistik ya logistik, siap ya. itu karena bicaranya tentang masalah laut ya, perkapalan dan sebagainya. Terus berbicara ke sini Kertajati ya. Kertajati itu adalah kaitan dengan bandara ya. Nah, jadi disiapkan juga. Nah, untuk Cirebon itu kan sudah bicara tentang masalah kemaritiman kelautan. Itu ditambah dan dipersiapkan. Jadi kami ya sangat senang sekali dengan program ini dan SMK khususnya di bidang SMK itu mensupport, mempermudah izin operasional bagi sekolah-sekolah yang menambah ya program keahlian atau bidang keahlian yang sesuai nanti mendukung ke arah perkembangan segitiga rebana. Ya. Apakah ini berarti bahwa perkembangan SMK itu mengalami satu dinamika yang luar biasa? Ya. Iya. Jadi gerakan yang sangat cepat dan memang harus didukung oleh SDM-nya juga gitu ya. Jadi apalah artinya suatu program ya, sebagus-bagusnya program, tapi kalau tidak didukung oleh perubahan mindset daripada SDM-nya, baik itu guru, tenaga kependidikan, terutama dengan siswanya, itu tidak akan mungkin bisa terwujud dengan baik. Ya, ini ada satu yang menarik tadi Pak, tentang program SPW. Ya, Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini kan masih di masyarakat itu apa sih sebenarnya program ini gitu kan, SPW itu pasti kan tidak banyak yang tahu. Lalu ada lagi program SMK Membangun Desa. Nah, ini dua karakter program yang berbeda. Nah, Ibu bagaimana melihat dua hal ini, dua program ini? Di Jawa Barat ini juga dikembangkan Pak, SMK Membangun Desa. Hanya prioritasnya itu di Kuningan. Ya, di Kabupaten Kuningan, terus Garut ya. Jadi ke daerah-daerah yang memang memiliki areal lahan pertanian yang sangat luas untuk menjadikan anak-anak itu bisa membangun desa. Istilah Pak Emil itu petani milenial ya. Nah, jadi program dari Direktorat ada SMK Membangun Desa diambil oleh kita, didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi di satu desa itu kita buatkan misalnya satu kaitan dengan digitalisasinya. Jadi bisnis online. Jadi jangan sampai mereka cari uang ke kota gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di desa juga bisa. Nah, ini ya, jadi kita itu bicara tentang SMK Membangun Desa. Nah, sementara yang dikatakan dengan Sekolah Pencetak Wirausaha itu justru bisa menguatkan. Pada saat misalnya di desa menghasilkan produk, anak SPW inilah yang harus bisa gencar memasarkan. Oh, ya. Ya, jadi sebetulnya itu menjadi satu sinergitas ya. Sinergitas antara SPW dengan Sekolah Membangun Desa. Seperti antara desa dan kota gitu lah ya. Jadi nanti bisa disupport oleh anak-anak yang tadi. Dan kalau kita lihat yang SPW ini Pak, anak-anak itu akhirnya jadi kreatif. Iya. Ya. Nah, salah satu contoh itu ada yang sudah omsetnya itu ratusan juta Pak sebulan anak. Kan kita menggaji PNS berapa gitu. Terus kamu gaji pensiun ya. Nah, itu anak sudah bisa seperti itu. Nah, jadi dengan program SPW itu menurut hemat saya itu sangat luar biasa, bagus sekali ya. Sehingga tadi kata Pak Agung, SPW malah ada batasnya. Ya, tidak ada batasan bahwa ini mah paling 10 orang ya. Nah, tidak, tapi semua orang yang memiliki jiwa entrepreneur ya terlibat. Ya. Asal tadi aja memiliki jiwa entrepreneur tinggi. Oke, ini saya kira akan terus berkembang Pak Agung. Nah, kita kembali ke SMK 3. Apa yang dipikirkan kawan-kawan atau strategi apa yang dikembangkan untuk mencapai target-target yang akan dicapai di SMK 3 ke depannya? Ya, betul Pak. Jadi untuk SMK Negeri 3 Bandung ini juga mengalami
dinamika yang luar biasa, Pak. Gitu. Jadi SMK Negeri 3 ini salah satu yang ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Gitu. Kemudian nanti tanggal 23 Maret kita juga akan mendapatkan legalitas sebagai SMK BLUD, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Dan saya kira ini satu hal yang saling berkaitan. Nah, inilah dengan munculnya SMKPK dengan kurikulum merdeka, dengan kurikulum PK seperti itu, Pak. Ya, bagi kita ini kita bisa sambut baik, Pak. Gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan dan kita sudah mengimplementasikan kurikulum yang ada. Kemudian kita juga akan merancang pembelajaran, misalnya seperti menggunakan praktek blok, kemudian kolaborasi tadi antar beberapa program kalian. Itu seperti diketahui bahwa di SMK Negeri 3 ini ada beberapa program kalian yang memang punya potensi yang luar biasa, Pak. Bisnis daring pemasaran, BDP, retail, ya. Seperti retail itu malah ada 2 kelas industri, Pak. Itu yang sudah kelas alfa. Jadi dua kelas alfa itu yang ketika nanti mereka sudah lulus, ini langsung direkrut 100%, Pak. Itu artinya di situ kan kita sudah bisa memastikan bahwa di kelas tersebut 100% sudah terserap di industri. Itu sementara untuk yang lainnya anak-anak itu tadi kita arahkan untuk ke SBW, dan sebagian lagi memang ini kita ciptakan kolaborasi, Pak, antara program kalian misalnya yang di BDP kemudian dengan yang di manajemen logistik. Ini mereka bisa saling support gitu, dimana anak-anak BDP ini untuk misalnya untuk mengembangkan bisnis online, itu nanti yang anak-anak yang dari manajemen logistik ini yang menyelesaikan urusan logistiknya seperti packingnya, kemudian pengirimannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita juga di sini ada kerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk yang logistik. Jadi mereka sudah bisa menerima pengiriman dari masyarakat. Ya, mungkin ke depan untuk logistik mungkin bisa dikembangkan teknologinya gitu ya. Betul. Tidak hanya sekedar tata kelola logistiknya, tapi juga ada teknologi seperti distribusi, kemudian lifting dan sebagainya. Mungkin saya kira perlu dikembangkan ke depan. Oke, sahabat Ristan di seluruh Indonesia, perkembangan kompetensi di SMK terus mengalami dinamika. Apapun kekurangan, apapun kelemahan yang ada di proses pembelajaran SMK ini masih perlu kita pikirkan. Kita cari jalan keluarnya, kita sempurnakan apa yang belum sempurna, kita perbaiki apa yang masih belum pada tracknya. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, ada yang mau disampaikan sebagai catatan terakhir, Bu Elis? Iya, mungkin Pak Haris, ada satu kebanggaan saya ini hidup di SMK, sehingga tadi dinamika ini tadi ingin terus berkembang, tapi dukungan kebijakan itu harus berkesinambungan. Jadi jangan misalnya program tahun ini A, ini belum selesai, terus berubah ke program lain. Jadi ingin bahwa ini harus tuntas. Satu program tentang masalah pengembangan vokasi atau pengembangan ke SMK itu utuh, sehingga anak-anak itu memiliki kompetensinya yang luar biasa, baik sisi mental, baik sisi kompetensinya, dan juga baik sisi kognitifnya. Jadi dia bisa beradaptif. Karena kalau bicara tentang pengetahuan di abad 21 itu, critical thinking juga harus bisa, komunikasi harus bisa. Nah, ini harus utuh programnya ya.
Jadi terus harus berkesinambungan. Itu bareng harapan kami, dan tentunya SMK ini, kalau Pak Agung mengatakan anak emas, harus menjadi luar biasa emasnya gitu ya. Yeah. Ya, misalnya kalau dari batu harus menjadi berlian ya. Sehingga orang tidak lagi melihat, karena saya mengalami ya. Kalau di tahun era 80-an orang melihat sekolah kejuruan itu dipandang sebelah mata. Iya, iya. Ya, nah tapi makin berkembang, nah sekarang itu dengan adanya Inpres, dengan banyaknya program, apalagi sekarang khusus ada dirjennya ya, dirjen vokasi. Nah mudah-mudahan itu akan lebih fokus menangani kemajuan di SMK. Itulah yang misalnya nanti kekurangan di kurikulum apa, yuk kita bareng-bareng ya. Ini ada tentunya dari sisi begitu implementasi kurikulum pusat keunggulan, oh ternyata ini perlu ada penguatan lagi ya. Nah, jadi hal tersebut yang saya harapkan tadi, pokoknya jangan putus di tengah jalan. Jadi harus berkesinambungan, sustainable. Sustainable ya, Pak Agung. Ya, kalau Bu Ais ya sebagai komite SMK Negeri 3 dan juga punya pengalaman di pendidikan, Pak. Itu tadi menyampaikan tentang kebijakan. Kalau saya itu ingin ya teman-teman di dunia usaha, dunia industri itu mendekat ke SMK, Pak. Ikut membangun SMK ya, ikut mensupport di berbagai hal. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita ini kompeten, siap pakai, yang menikmati siapa? Yeah. Industri. Karena mereka sudah memperoleh sumber daya yang siap pakai, sumber daya yang kompeten, sehingga ya pengembangan SDM di industri sendiri itu kan bisa dialihkan ke SMK ya. Jadi terima kasih bagi rekan-rekan industri, Pak, yang sekarang ini memang sudah banyak yang mendekat, Pak. Gitu, ya, sudah banyak yang mendekat. Mereka membuka peluang ya untuk memberikan bantuan ke sekolah, kemudian menjadi guru ya, guru tamu di industri, kemudian ikut mensertifikasi juga, mengeluarkan sertifikat ke anak-anak juga, kemudian memberikan bantuan juga, alat-alat juga, Pak, ke sekolah. Itu di samping itu juga dimohon yang lainnya yang belum, Pak, yang belum, yang masih merasa SMK ini jadi beban, tolong bahwa SMK ini bukan jadi beban. Kalau bisa justru menjadi solusi ya, menjadi solusi di industri untuk bagaimana meningkatkan produktivitas di industri seperti itu, Pak. Oke, perbedaan jangan menjadikan kita bercerai-berai, tapi harus menjadikan kita sebuah kekuatan ya, untuk sama-sama membangun Indonesia dan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju. Kita akan jumpa lagi di Ngopas dengan topik yang tidak kalah menariknya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.